Kapolda ya, setahu saya begitu, juga mengatakan negara tidak boleh kalah. Ini memang pernyataan yang singkat, tetapi dari sisi hukum itu ada sangat kemungkinan terjadi bahwa hukum itu akan dipakai sebagai alat oleh penguasa untuk mempertahankan status quo atau kekuasaannya. Nah, di situ nanti ada kemungkinan apa? Terjadi namanya abuse of power maupun brutality enforcement. Nah, ini yang extrajudicial killing yang saya tengarai itu ya terjadi untuk 6 anggota Laskar FPI itu saya berpikir kok itu sudah menunjukkan bahwa di sini hukum itu didominasi bahkan disetir oleh namanya politik kekuasaan. Tidak bisa dilakukan sesuka hati, atau saya menyebutnya itu nanti akan saya sebut juga di akhir-akhir nanti kita bicara itu, terutama yang kita sebut dengan SSK. Ya, suka-suka kami itu nggak boleh. Engkau yang akan memilih, wahai Hajjaj, bagaimana cara membunuhku, karena Allah akan membunuhmu dengan cara itu juga. Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri, ya, yaitu Kapolda yang tidak melaksanakan perintah, maka diberikan sanksi berupa pencopotan, yaitu Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Dr. Muhammad Fadil Imran, MSI, tentunya mengapresiasi langkah tegas dan cepat ini dalam rangka untuk mengembalikan kepercayaan publik. Termasuk tentunya ini satu pembelajaran kepada pimpinan Polda yang lain agar betul-betul konsisten menegakkan aturan yang ada sehingga masyarakat tidak merasa diperlakukan diskriminatif. Terbukti bersalah. Kapolda Metro Jaya dipecat. Umat serukan penjarakan Kapolda. Adanya langkah tegas sebagai bentuk tindakan terhadap para penanggung jawab di kewilayahan, ini menjadi langkah yang memberi harapan kepada publik dalam hal menyikapi terjadinya pelanggaran di lapangan. Kita mengikuti salah satu dari sabda Nabi Muhammad SAW bahwa afdhalul jihad kalimatu haqqin ala sultanin jair, gitu ya. Maksudnya ya sekian banyak dari jihad fisabilillah itu adalah menasehati penguasa yang tidak bisa berbuat adil kepada rakyatnya. Bahwa ini masalah intern umat Islam. Wa qul i'malu, berbuatlah, fasayarallah, Allah akan menilai, wa rasuluhu, Rasulullah menilai, wal mu'minun, orang-orang beriman akan memberikan penilaian. Jadi maaf saja, kalau kita ingin jadi ahli surga, gerbangnya adalah albir, kebaikan. Dan kebaikan ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sidik. Dan kalau kadzib, dusta, pendusta, wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Dan hindarilah kedustaan, kebohongan, kecurangan, ketidakjujuran, karena ini membawa kepada keburukan dan keburukan fujur ini membawa kepada neraka. Jadi maaf saja saudara-saudaraku, sepanjang pribadi kita belum komitmen menjadi orang yang jujur terpercaya, sulit sekali kita berbuat baik dengan baik yang asli. Pemirsa, kembali Cyber Umat mengabarkan untuk Anda. Presiden segera nonaktifkan Kapolda Metro Jaya. By M. Rizal Fadilah, Bandung, FNN. Senin 11 Januari, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM telah merilis hasil kerja penyelidikan tewasnya 6 anggota Laskar Front Pembela Islam atau FPI yang dikenal dengan tragedi penembakan kilometer 50 tol Jakarta Cikampek atau JAPEK. Komnas HAM merekomendasi 4 hal.
yaitu soal pelanggaran HAM dan proses peradilan, penegakan hukum orang yang berada di 2 mobil Avanza yang bukan dari petugas Polda Metro Jaya, pengusutan senjata api, serta penegakan hukum yang akuntabel, objektif dan transparan. Hasil kerja dan rekomendasi Komnas HAM disampaikan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti. Presiden kini memegang bola panas itu, rakyat menunggu sikap politik dan kepatuhan Presiden kepada hukum. Apalagi Presiden berulang kali menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Untuk itu, Presiden segera berpidato untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Gunakan segala fasilitas yang disediakan oleh negara. Pakai itu podium dan mimbar di Istana Negara untuk berbicara kepada rakyat negeri ini. Bicara untuk didengar oleh masyarakat dan komunis pegiat HAM di muka bumi ini. Bicara, apresiasi, dan tidak lanjuti itu hasil kerja Komnas HAM. Meski dengan kesadaran bahwa masih banyak pihak yang kecewa atas kerja Komnas HAM tersebut, namun sekurangnya masih ada 3 pertanyaan krusial dan keingintahuan publik berkenaan dengan temuan Komnas HAM yang butuh penyelidikan lebih lanjut tersebut. Pertama, benarkah terjadi tembak-menembak sebelum sampai di kilometer 50 tol Japek? Atau baru terjadi tembak-menembak baru terjadi persis di kilometer 50 tol Japek seperti keterangan warga kepada wartawan fnn.co.id Edi Mulyadi? Pertanyaan ini penting mengingat sampai dengan rilis Komnas HAM itu disampaikan kepada masyarakat. Tidak ada keterangan atau penjelasan sedikit pun goresan pada para petugas yang juga ditembak itu. Apakah kemungkinan 2 anggota Laskar FPI yang sudah meninggal lebih dulu itu ditembak secara sepihak oleh petugas misterius dari 2 mobil Avanza yang ikut membuntuti rombongan keluarga Habib Rizik siapa tahu HRS sejak dari Sentul? Sebab Komnas HAM dengan sangat jelas telah merekomendasi penegakan hukum kepada mereka-mereka di 2 mobil Avanza tersebut. Kedua, mengusut senjata api rakitan. Apakah benar senjata rakitan tersebut adalah milik anggota Laskar FPI? Ataukah juga milik petugas yang kemudian dinyatakan seolah-olah merupakan milik anggota Laskar sehingga tersimpulkan terjadi tembak-menembak tersebut? Apalagi FPI telah menyatakan bahwa tidak ada anggotanya yang dibekali dengan senjata api atau senjata tajam lainnya. Pengusutan atas kepemilikan senjata rakitan ini menjadi penting mengingat adanya perubahan pada keterangan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Dr. Fadil Imron. Semula ketika memberikan keterangan dengan didampingi Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman, Kapolda Metro Jaya menyatakan pistol tersebut asli jenis revolver. Kemudian pernyataan itu berubah menjadi hanya pistol rakitan. Ketiga, kesimpulan tidak ada penyiksaan perlu dilakukan pendalaman oleh tim forensik yang independen dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, bukan tim forensik dari Rumah Sakit Polri, mengingat adanya jenazah yang lebam-lebam. Terjadi pembengkakan organ pada jenazah serta melepuh dan mengelupas. Benarkah jenazah yang lebam-lebam, pembengkakan organ tubuh, melupuh dan mengelupas tersebut semua hanya efek dari penembakan atau kolesterol? Sebab jarak waktu antara penembakan dengan otopsi serta pemulasaran jenazah relatif pendek, perlu pendalaman yang lebih terperinci lagi. Keempat, atas rekomendasi bahwa terjadi pelanggaran HAM, maka harus ditindaklanjuti pada tingkat pengadilan. Dengan sendirinya petugas kepolisian akan segera menjadi tersangka. Kemungkinan sebagai atasan, Kapolda Metro Jaya Fadil Imron juga akan menjadi terperiksa. Demi berlanjutnya kasus pelanggaran HAM ini, maka 2 hal menjadi mutlak adanya. Pertama, segera nonaktifkan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dr. Fadil Imron. Kedua, Presiden harus segera memerintahkan Kapolri untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM tersebut. Bila Presiden merasa tidak terkait dan memiliki tanggung jawab besar kepada rakyat, maka segera perintahkan pula pembentukan peradilan HAM atas peristiwa ini. Pembentukan pengadilan HAM menjadi penting untuk menghindari keterlibatan lembaga HAM atau bahkan peradilan HAM internasional untuk ikut menangani kasus pelanggaran HAM kilometer 50 tol Japek ini. Presiden jangan diam saja. Jangan pula serahkan respon pemerintah kepada keterangan atau pidato Menko Polhukam.
Karena sudah terlalu banyak blunder yang dibuat Pak Menteri ini yang suka membuat rakyat kurang percaya kepada pemerintah. Ataukah memang Pak Presiden juga merasa sudah tidak percaya lagi oleh rakyat? Penulis adalah pemerhati politik dan kebangsaan. Pecat dan penjarakan jika benar bersalah. Presiden segera nonaktifkan Kapolda Metro Jaya. Postingan tersebut dibagikan oleh akun Twitter @bintangku206 dan atas postingan tersebut menuai tanggapan dari warganet. Bahaya ini orang. Kalau ada yang nekat di antara keluarga korban, lantas dia buru, di Sukabumi kan gimana? Karena ada prinsip nyawa dibayar nyawa, kata Manusia Merdeka. Sitiais 023. Kelak polisi di Yaumil Hisab akan menggigil dan bergetar seluruh badannya berdiri sebagai terdakwa. Allah sebagai hakimnya diberondong dengan bertubi-tubi pertanyaan dan polisi itu melihat catatannya di depan mata tanpa sensor sedikit. Polisi itu tidak bisa mengelak, mulutmu terkunci. Kayak yang pernah ke Yaumil Akhir aja, tapi kau yang benar kalau ngomong, Bu, ini adalah nyata. Bila keadilan dan hukum sudah tak berfungsi, maka keadilan jalanan yang bertindak. Nyawa dibayar nyawa. Polisi keparat diperbudak komunis Cina dan di otaknya hanya uang, uang, tahta. Ingat azab Allah, amatlah pedih, membunuh sesama Islam, azab menanti. Nauzubillah. Tweet akun Twitter Bintangku 206 dari Yati 1101. 2. Ada seorang hakim yang bodoh lalu menghukumi hak-hak manusia karena kebodohannya. Maka hakim bodoh itu tampaknya ialah neraka, kata Sitiais 023 kembali menanggapi. 3. Dan ada seorang hakim yang menghukumi atau memutuskan dengan benar karena keilmuannya, maka hakim yang berilmu itu tempatnya ialah syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi Sahih. Begitu juga dengan polisi yang baik dan polisi bejat. Polisi yang bejat langsung vonis tembak, tempatnya neraka. Copot, ganti, siapa menggantinya? Kalau dia lagi, yang milih ya Sami Mawon, bro. Yuli 13 menanggapi. Amnesty Internasional harus tetap diupayakan. Jangan hanya berhenti di Kapolda. Selalu salah berharap mana mungkin Sang Raja Kodok mau memecat makhluk Dajjal ini. Karena semua itu adalah perintah Sang Raja Kodok. Fahmis 6 menanggapi. Semoga rezim ini segera berakhir. Bahaya sekali jika orang-orang seperti ini mendominasi kepolisian Republik Indonesia. Kaulat Alit turut menanggapi. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.